Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang HIV dan apa itu HIV dan segala sesuatu tentang HIV pokoknya. Apa itu HIV? HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh kepada seseorang. Lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Di sini saya akan membahas tentang tujuan. Tujuan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk membuka dan mengubah pandangan masyarakat terhadap penyakit HIV dan dampaknya. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk merealisasikan tujuan awal, yakni adanya inisiatif untuk melakukan penyuluhan berupa penyebaran poster ataupun pengedukasian melalui media elektronik. HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain yang disebut dengan AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena rusakan sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi dari virus HIV. Orang yang telah didiagnosa terinfeksi positif oleh virus HIV dan AIDS, maka orang tersebut disebut dengan ODHA, orang dengan HIV atau AIDS. Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2016 jumlah kasus HIV dilaporkan sebanyak 41.250 kasus dan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 7.491 kasus. Secara kumulatif kasus AIDS sampai dengan tahun 2016 sebanyak 86.780 kasus. Penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh infeksi virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan faktor utama penyebab penyakit HIV adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman, kedua penggunaan bersama jarum suntik atau alat injeksi lainnya, ketiga ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayi mereka selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, keempat penularan HIV melalui transfusi darah yang terkontaminasi dengan virus HIV, kelima praktik seksual yang berisiko tinggi seperti hubungan seksual dengan banyak pasangan, keenam penularan HIV dapat terjadi ketika alat-alat medis yang digunakan tidak steril. Kemudian poin penting tentang HIV itu ada 3. Yang pertama, gimana sih penularannya? Jadi penularannya itu bisa melalui dari darah, bisa juga dari cairan vagina. Yang kedua, apa aja sih gejalanya? Jadi gejala awal yang mungkin timbul itu seperti demam, nyeri otot, dan sakit kepala. Kemudian tahapannya apa aja sih HIV/AIDS itu? Jadi tahapan awalnya itu infeksi HIV, yang dimana kondisi imun tubuh itu semakin terus menurun, yang disebut AIDS. AIDS ini merupakan tahapan kelanjutan dari infeksi HIV. Pada poin yang kelima ini adalah penyebaran poster. Kita dapat menempatkan poster-poster edukasi mengenai HIV/AIDS pada tempat-tempat yang strategis. Contohnya pada tempat-tempat umum seperti pada pusat kesehatan, sekolah, perbelanjaan, tempat ibadah, dan komunitas terpencil yang mungkin memiliki akses terbatas pada informasi. Lalu yang keenam ini adalah penggunaan media elektronik. Melalui media elektronik kita dapat membuat video edukasi atau situs web yang dapat diakses oleh khalayak luas. Kita juga harus memastikan bahwa kontennya mudah diakses melalui perangkat mobile maupun desktop dalam komputer. Selanjutnya adalah metode penelitian yang di dalam proyek ini kami mengambil data dan sampel dari berbagai artikel dan juga jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional yang membahas mengenai maraknya kasus HIV yang sedang terjadi. Tentunya data-data tersebut dapat dipercaya, data dan hasil akhirnya. Lalu dalam mendalami proyek ini kami juga mengambil contoh yang lebih spesifik seperti lokasi mana saja yang rawan terkena ataupun kepada siapa penyakit ini lebih mudah tertular. Yang ketiga yaitu penyusunan materi edukasi, yang pada materi edukasi tersebut harus bersifat informatif, mudah difahami, serta menarik. Ini bisa mencakup pembuatan poster yang berisi informasi penting mengenai HIV, pencegahan, pengobatan, serta dukungan yang tersedia, serta materi media elektronik seperti video, animasi, atau situs web. Yang keempat yaitu kustomisasi materi, yaitu menyesuaikan materi edukasi dengan kebutuhan kelompok sasaran. Pastikan bahasa, budaya, dan norma lokal dipertimbangkan dalam penyusunan materi.
Selanjutnya ada kampanye sosial media. Metode ini menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan materi edukasi dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Tidak lupa juga untuk menggunakan tagar atau hashtag terkait HIV dan berpartisipasi dalam kampanye kesadaran HIV yang lebih besar. Kemudian ada pelatihan relawan. Metode ini melatih relawan atau tenaga kesehatan setempat untuk menjadi sumber informasi dan pendukung bagi masyarakat yang mencari informasi tentang HIV. Mereka dapat membantu dalam penyebaran poster dan edukasi media elektronik. Cara pencegahan dan cara pengobatan penyakit HIV. Kita mulai dari cara mencegahnya. Di cara mencegahnya ada 3, yaitu yang pertama penggunaan kondom, yang kedua adalah mengonsumsi PrEP, dan yang ketiga adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang penyakit HIV. Sekarang kita lanjut ke pengobatannya. Di pengobatannya juga ada 3, yaitu yang pertama perawatan antiretroviral, yang kedua adalah pengujian dan pengawasan kesehatan yang teratur, dan yang terakhir adalah perawatan komprehensif. Penyebaran edukasi melalui sosial media. Menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan materi edukasi dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Menggunakan tagar terkait HIV dan berpartisipasi dalam kampanye kesadaran HIV yang lebih besar. Laporan hasil proyek. Menyampaikan hasil proyek secara transparan melalui laporan reguler dan apa adanya, berdasar temuan dan pembelajaran kepada masyarakat dan pihak-pihak yang mungkin berkepentingan untuk mendorong perubahan positif yang lebih luas dalam pemahaman HIV. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.